Tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Pembelajaran 4. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi, salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak yang dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk besar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Misalnya, minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. 1. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Menghemat pemakaian sumber energi merupakan salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya saja. Tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya, penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Berikut kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. 2. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. 3. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. 4. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. 5. Menggunakan energi alternatif. 2. Hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, baik yang langsung bisa dimanfaatkan maupun yang masih harus diolah terlebih dahulu, di Indonesia banyak terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ayo kita bersama-sama membaca bacaan berikut ini. Berdasarkan bacaan tersebut, kita akan mengembangkan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam berupa air, selain sebagai pembangkit listrik tenaga air. 1. Jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi.
Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. 2. Mengapa minyak bumi tidak dapat diperbaharui? Minyak bumi atau sering disebut juga emas hitam dihasilkan dari fosil-fosil hewan di laut. Ingat pengeboran minyak adanya di laut yang sudah terbenam berjuta-juta tahun yang lalu, yang hingga saat ini masih bisa diambil dan dimanfaatkan. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena pembaharuannya minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama berjuta-juta tahun. Sehingga kita harus memakainya secara bijak dan mencari alternatif lain agar penggunaan minyak bumi bisa dikurangi. 3. Sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia. 1. Sumber gas cair. Gas yang sering digunakan yaitu LPG merupakan hasil olahan dari minyak bumi. Jenis gas cair ini merupakan produk tinggi dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. 2. Industri kimia. Senyawa yang dihasilkan dari minyak bumi juga berguna untuk berbagai macam produk kimia seperti cat dan produk plastik. 3. Bahan serat. Komponen dari olahan minyak bumi juga berguna sebagai bahan serat, seperti nilon, rayon, dan bahan tekstil. Saat ini belum bisa ditemukan sumber bahan serat yang lain selain dari minyak bumi. 4. Produk dapur. Produk dapur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kulkas, magicom, dan kursi juga berasal dari olahan minyak bumi yang berupa besi dan aluminium. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut, alam akan rusak dan berakibat banyak bencana alam seperti kebakaran hutan, bencana banjir, tanah longsor, terjadinya berbagai penyakit, dan rusaknya alam sekitar. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.